biji itu jadi 2 batang itu udah mantap lah itu bosku. Jangan diambil pusing, pasti akan berbuah juga bosku. Akan berbuah juga. Aduh, agak tercekik ini lehernya. Lanjut yang kedua bosku, kita ambil lagi. Karena saya hanya sendiri jadi ya bolak-balik ini lah bos. Ini kita potong yang tua. Nah ini ya akar tunjang lah bosku ya, ini belum tumbuh serabut, ini sisakan aja. Ini lumayan lah untuk mensuplai dia cari makan ya bosku. Nah, ini. Jangan digundul semua, nanti pun mati dia kalau digundul semua. Ini hanya karena polybag kekecilan, ini tidak direkomendasikan bosku. Kalau polybag besar itu tak perlu dipotong bos, cukup dilipat-lipat aja ya. Nah, ini kita masukkan kemari. Cukup dilipat akarnya saja, itu tak apa, karena ini memang edisi kekecilan aja polybagnya. Usahakan tanah yang digunakan itu tanah yang subur bosku, subur gembur ya kalau dalam polybag, karena ini kita membatasi dia untuk mencari makan bosku, jadi ya harus kita suplai dengan yang subur tanahnya. Ibaratnya untuk persediaan dia makan beberapa bulan kemudian itu tercukupi, jadi dia tidak sengsara dia dalam polybag kan gitu bos. Nah ini kan cantik ya bos, untuk awal-awal dia cantik, tak tahu untuk 1 bulan kemudian ya bos. Jadi jangan ditiru terlebih dahulu, adegan berbahaya bosku. Nanti kita posting lagi bulan depan bagaimana hasilnya. Untuk bulan yang lalu ini saya sudah buat juga bos, sudah buat, ini hasilnya. Nah ini dia bos ya hasilnya ya. Ini saya buat 1 bulan yang lalu, coba kita bongkar satu ya. Ini yang daunnya kuning ini, ada nggak akarnya? Nah ini dia bos, pun saya potong ya, potong akarnya. Ini timbul akar baru, ini baru. Jadi itulah tadi, kalau ada yang keluar begini jangan dihabiskan semua, harus ada sisa ya, satu untuk dia cari makan. Nah ini mungkin yang kuning daunnya ini suplai makanannya terpotong bosku, jadi kuning dia. Jadi kalau kita potong semua ini daunnya akan kering semua ya. Itu dia bos, ini hasil dari bulan lalu. Yang ini daunnya kuning, kita coba, oh ini tak ada lagi ininya bos. Nah itu apa, bijinya tak ada. Ini ya tak ada bijinya. Kalau bisa bosku mau memindahkan ke dalam polybag itu harus ada bijinya. Ini kalau tak ada bijinya dia busuk bosku, karena bijinya itu, atau ini ya apa yang bulatnya itu dia akan terus mensuplai makanan selagi dia belum habis ya. Nah ini busuk dia karena cuman hanya akar yang saya
taruh kemarin, tak ada ikut bijinya ya, dia busuk. Kalau mau dipindahkan yang aman itu yang masih ada bijinya ya, biji yang ini tadi bos. Oke bos, itu dia. Ini pakai plastik semua bos, karena untuk sendiri saya pakai plastik setengah kilo. Nah bos, kalau mau pindah ke lahan ya kan, ada yang bertanya untuk akar yang sudah nyangkut ke tanah itu apa bos, ambil aja gini. Nah ini kan sudah banyak masuk, ini susah jika dicabut, bisa didodos saja bos, dicangkul dodos. Nah ini dia udah masuk ke tanah, itu tidak apa-apa dipindahkan ke lahan, itu tidak pengaruh bos. Nah itu dia, karena di dalam polybag sini ini masih banyak akar-akar baru ya bosku, tidak semuanya masuk ke dalam tanah. Ini dia yang kekurangan makanan, dia langsung masuk ke tanah. Jadi usahakan dalam polybag itu harus tanah yang benar-benar bernutrisi ya bosku, untuk dia suplai makanan. Itu dia pakai plastik semua ya. Oke bos, untuk pemesanan bibit bisa ya kita sediakan ya bosku, kita sediakan untuk pemesanan bibit asli dari desa Betara, dari kecamatan Betara ya bosku. Karena memang selama ini belum banyak tahu Pinang Betara yang asli itu yang seperti apa ya. Pinang Betara asli itu sebenarnya nama Betara itu adalah nama kecamatan. Jadi kebanyakan orang menjual bibit mengatasnamakan Betara tanpa tahu asal usul sebenarnya ya bosku. Hanya formalitas, bibit apa, Betara gitu kan. Karena memang Betara itu besar tapi tidak semuanya besar. Nah gitu bosku, karena pinang kampung juga ada yang besar kan gitu. Kalau mentang-mentang besar dibuatnya formalitas, sematkan nama Betara biar apa, biar laku gitu ya, nggak bagus bosku. Hati-hati dalam membeli bibit ya bosku. Beda dengan pinang kampung bosku, ya pandailah orang jual bos, dia tetap akan mengikuti apa yang orang minta. Contoh kalau saya butuh pinang kampung, dia menjual pinang Betara berbulan-bulan tak laku karena ada yang mencari pinang kampung, ya pinang Betara tadi disebutnya inilah pinang kampung katanya. Padahal dia itu pinang Betara. Sama aja kalau kita punya pinang kampung mau jual bibit tapi tak laku-laku, ada yang cari Betara, ya sudahlah kita sebutlah Betara. Itu hati-hati dalam membeli bibit ya bosku, harus dari orang-orang yang terpercaya atau yang benar-benar asli dari kecamatan Betara ya bosku. Kalau mau pesan boleh juga sama saya bosku, insya Allah saya akan carikan yang benar-benar asli dari Betara ya bosku, karena saya punya rekan dari Betara ya bosku. Oke lah bosku, mungkin sekian lah bosku, cukup 2 aja lah dulu jadi contoh ya bosku. Nanti untuk biar saya lanjut tanpa konten ya bosku, nanti untuk bulan depan kita cek hasilnya yang saya buat seperti ini ya bosku, yang saya potong akar edisi kekecilan apa, polybag ya bosku. Ini polybagnya kekecilan, kecil-kecil. Nah itu nanti kan bulan depan saya cek lagi, karena saya ke kebun itu 1 bulan sekali bosku. Ini sampai kebun pun semaknya ini bos, sawitnya semak, tak terawat ya. Ini tak banyak bosku, tapi kalau dirawat habis itu juga menghabiskan modal. Nah, tak terlalu banyak, modal tak ada, jadi ya inilah bos, semak ya. Hanya ukuran kebun ini hanya ukuran 200 kali 500 saja bosku. Saya merasa modalnya besar, jadi ya tak terawat ya kebun ya kita. Oke bos, tetap semangat ya bosku. Yang baru memulai mau tanam saja bosku. 4 tahun kemudian jika susah penjualan hubungi saya bosku, kita eksporkan saja bosku. Kita ambil jalur ekspor bosku. Jika di daerah-daerah tak laku lagi, tak ada yang membeli,
hubungi saya bosku, khusus yang pesan bibit dengan saya bosku ya, atau dengan rekan saya. Bukan janji, tapi kita buktikan sama-sama ya bosku untuk 4 tahun kemudian. Karena mulai saat ini pun sudah banyak yang menawari ekspor, cuman kita bahan tak ada ya bosku, bahan tak memenuhi kualitas, standar kualitas permintaan ekspor. Jadi kita tahan dulu bos, kita belajar dulu mulai dari sekarang ya bosku, untuk menjelang 4 tahun kemudian yang baru tanam itu pasti akan menghasilkan. Jadi kita sudah pandai untuk membuat pinang kualitas, kita ekspor bosku ya. Dan semoga saja sudah ada pengolahan pinang di Indonesia bosku, jadi kita akan mendapatkan harga tinggi di dalam negeri ya bosku, tidak harus keluar negeri untuk mendapatkan harga tinggi. Oke bos, sekali lagi yang mau pesan bibit silahkan pesan bos, jangan ragu-ragu ya, jangan ikut-ikutan. Intinya kalau kita berusaha itu jangan ikut-ikutan, apalagi ini tanaman tahunan bosku. Kita jangan mainkan teori, tapi praktek aja dulu kita lakukan bosku. Selagi menunggu kita sharing-sharing ya, kita Android kita luas bosku, bisa menjangkau hingga keluar atau ke dunia luar ya bosku. Jadi manfaatkan Android yang kita punya untuk sharing atau searching ya bosku, mencari hal-hal yang menguntungkan. Ini dia bos, tetap semangat bosku ya. Jangan lupa bos, jika 4 tahun kemudian tak ada yang membeli pinang, hubungi saya bosku. Untuk 4 tahun kemudian saya siap ekspor ya. Ini saya akan tanam pinang di lahan sawit saya, ukuran 200 kali 500 meter ini akan saya tanam pinang, akan saya sisip pinang untuk persiapan ekspor 4 tahun kemudian ya bosku. Kita buat negara ekspor itu atau jalan ekspor itu seperti hanya kita, atau seperti perjalanan kita ke RT sebelah, tetangga sebelah gitu ya bosku. Jadi kita buat mudah, semoga ada kemudahan dan kita buat mudah. Jika belum ada kemudahan, kita cari jalan yang mudah, aman dan sejahtera gitu bosku. Kalau untuk sekarang saya belum mencari cara ya, belum ada niat ekspor karena memang bahan belum kita dapat yang benar-benar berkualitas. Percuma kita bisa ekspor tapi bahan tidak sesuai, kita akan habiskan modal saja bosku. Sampai sana barang ditolak, itu menyakitkan bosku ya bosku. Sekali lagi jangan patah semangat, yang baru tanam silahkan tanam. Sekarang program pemerintah pun mengenai tanam pinang itu sangat diperhatikan ya bosku. Bahkan ada pembebasan lahan untuk tanam pinang. Jadi ada yang bingung, nanti apa laku pinang banyak setelah pinang banyak. Tenang bae bos, jangan nak dipikiri laku tidaknya ya kan. Kita tidak sendiri, kita punya pemimpin, kita punya pemerintah, kita punya semuanya bosku. Setiap usaha pasti ada jalan bosku, iya kan bosku. Selagi kita belum terbungkus, itu masih banyak cara untuk kita tetap hidup. Nah itu dia bos, intinya seperti itu bosku. Kalau kita berusaha, intinya mau berusaha untuk menjadi yang terbaik, bukan sekedar lebih baik ya bosku, tapi harus jadi yang terbaik. Nah itu dia bos. Oke bos, jangan lupa support terus channel Mendekati dengan cara subscribe, like, dan bagikan video agar bermanfaat. Karena ini kita khusus membahas pinang ya bosku.
Di luar sana banyak petani pemula dan pengusaha pemula, boleh gabung bersama saya, kita belajar bersama ya bosku. Salam sukses petani pinang Indonesia, salam sukses Tanjung Jabung Timur, Jambi, Indonesia, dan khususnya dari Sabang sampai Merauke ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.